Usaha ini dimulai dari orang tua saya yang memang memulai dari nol, buka warung kecil di area Taman Plaza Wonosobo di kota Wonosobo yang akhirnya berkembang dan juga merambah ke dunia perhotelan. Jadi awalnya sih memang hanya warung makan kecil. Terus saat ini kita juga punya usaha ada di area Kledong Pas Wonosobo untuk hotel dan restoran. Kalau masih kecil kan belum kepikiran ya mau jadi apa. Cuma memang dunia saya di sehari-hari ya adanya di dapur, lihat orang masak gitu ya. Terus ada juga gimana bisnis catering ya. Dulu ibu saya juga bisnis catering dan sebagainya. Yang mau nggak mau akhirnya juga tertanam juga secara tidak langsung. Keyakinan saya tentunya menjadi salah satu alasan yang paling mendasar bahwa usaha ini dimulai dari awalnya dari orang tua saya. Dan tentunya kalau ini tidak diteruskan akan sayang dan akan hilang sepertinya warung Dieng jangan sampai punah deh di Wonosobo. Untuk meneruskan usaha ini nggak semata-mata dari orang tua langsung memberikan kepada saya. Jadi walaupun saya anak tunggal, saya waktu itu diberi kebebasan mau bekerja apapun ataupun mencari pengalaman apapun. Dan waktu itu saya buktikan dengan saya bekerja di salah satu hotel berbintang di kota Yogyakarta, di mana saya menimba ilmu dari nol. Saya mulai dari staf bawahan, dimarahin tamu, dicaci maki, kadang seperti itu juga. Tapi itu menjadi satu ilmu yang paling berharga. Setelah saat ini saya harus memegang restoran dan hotel, di mana saya harus mengembangkan dan juga harus meneruskan usaha orang tua saya. Bapak saya punya usaha ini bukan hanya sekedar bisnis, tetapi juga memajukan usaha pariwisata khususnya di Wonosobo. Bagaimana memperkenalkan daerah wisata dan juga kuliner yang sangat spektakuler ya untuk Wonosobo seperti ini. Makanya itu menjadi salah satu tujuan saya juga untuk ikut membantu mengembangkan selanjutnya. Dan tentu sebagai mantan Mbak Wonosobo dan Mbak Jawa Tengah, duta wisata yang tidak boleh lekang waktu. Walaupun udah lama, tapi bawa nama baik Wonosobo dan citra pariwisata Wonosobo itu tetap. Saat terberatnya adalah pada saat kita mengalami masa COVID ya, yang beberapa waktu yang lalu. Tentu menjadi satu tantangan terbesar kita, dimulai dari mulai nggak ada tamu, dan usaha itu harus tetap berjalan, di mana kita tidak mem-PHK karyawan. Itu satu tantangan yang terberat yang saya pernah alami. Tantangan yang terbesar tentunya yang kita harus hadapi bersama-sama ke depannya untuk memajukan wisata di kota Wonosobo. Dan di Kledong Pas ini kita berada tepat di pintu timur ya. Jadi pintu gerbang masuk dari kota Wonosobo di sisi timur, kita pasti perbatasan. Dari dulu ini sudah menjadi satu daerah yang terkenal dengan puncak pasnya, dengan cemara dan area sekitarnya yang tampak sejuk, dengan pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing yang maha besar dan juga sangat indah. Ini menjadi salah satu daya tarik wisata di mana juga kita harus kembangkan terus-menerus. Kalau sosok inspiratif saya terus terang almarhum ayah saya. Jadi beliau adalah orang yang sederhana, membangun semuanya dari nol dan juga dia cinta Wonosobo dengan wisatanya yang luar biasa yang sampai saat ini pun saya belum bisa menyamai beliau, tetapi merupakan satu inspirasi untuk kedepannya saya tetap akan mencintai Wonosobo untuk memajukan wisata dan juga kuliner di kota Wonosobo. Kadang hidup itu uang sinawang kata orang ya, seperti itu. Jadi ada enaknya, ada enggaknya. Kadang orang melihat sesuatu yang enak, tetapi apapun yang kita jalani pasti ada plus minusnya, dan itu yang sudah kita alami. Dulu waktu saya ikut orang mungkin bekerja di hotel yang lain, enak nih jadi staff, weekend libur, banyak kesenangan misalnya dan juga tinggal terima gaji. Pada saat saya harus mengelola sendiri tentunya menjadi tanggung jawab besar saya untuk memperhatikan karyawan, weekend kadang nggak libur, harus standby dan sebagainya, semua ada plus minusnya dan saya menikmati itu sebagai karunia dari Tuhan. Sukses menurut saya adalah memberi kebaikan buat orang lain dan tentunya kebaikan itu juga akan menular kepada orang lain juga dan kita akan menjadi sukses bersama. Bisnis itu mudah, tapi sekaligus susah. Yang menjadi tantangan adalah kadang kita tidak pernah
mau berupaya lebih jauh ya. Jadi kadang kita cuma berhenti pada titik tertentu. Jadi yang diperlukan adalah ketekunan, kesabaran, dan tentu juga belajar banyak hal untuk bisa berinovasi lebih baik. Buat generasi selanjutnya tentunya ini menjadi satu tantangan, dan tantangan itu luar biasa sekarang dengan teknologi yang canggih dan luar biasa saat ini. Menjadi pilihan buat anak-anak saya juga, tentunya juga menjadi satu pilihan di dunia bisnis apapun, di dunia apapun, tentunya belajar itu menjadi satu motivasi terbesar. Dimanapun nanti Anda berada, tentunya akan mendapat satu pengalaman yang luar biasa.